Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah kita record. Terkait jadwal UKM PPG batch 1, ini jadwal yang baru dirilis oleh pusat. Untuk kami, panitia lokal. Nah, ini panitia nasional yang punya kerjaan. Dirilis untuk kami, panitia lokal. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah sosialisasi pelaksanaan UKM PPG di lingkungan internal LPTK. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan. Tanggal 4 Mei. Ciao, punya nenek. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kegiatan kita hari ini, yang nomor satu. Ini tugas kami. Kami perlu memastikan Bapak Ibu paham terkait apa itu UKM PPG. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tugas kami juga bagi alumni yang tidak lulus UP atau UKIN atau keduanya. Alhamdulillah, IAIN Langsa angkatan pertamanya lulus semua, sehingga ini tidak perlu kami lakukan. Yang ketiga, pengajuan peserta UKM PPG First Taker melalui LMS. Ini sudah saya lakukan tadi malam. Bagi Bapak Ibu yang modul P3-nya belum selesai, maka tidak bisa didaftarkan. Bukan tidak mau saya daftarkan ya, tapi tidak bisa diklik. Jadi jangan salahkan kami, tapi bukan kami yang tidak mau, hanya sistem tidak membolehkan. Segera selesaikan modul P3 Bapak Ibu. Ada sisa 5 orang lagi. 2 dari RA, 2 dari MI, dan 1 dari PAI. Dari PAI saya ingat kali ini namanya Pak Tri Zulfan. Dari Aceh Tamiang kalau saya nggak salah. Nah, Bapak Ibu yang temannya silahkan dipanggil. Begitu. Lalu verifikasi data peserta retaker dan first taker itu besok. Itu panitia nasional yang lakukan. Itu hubungannya dengan kami. Kalau Bapak Ibu tidak masuk ini hari ini terakhir loh Bapak Ibu yang bisa ditoleransi untuk pengajuan peserta first taker melalui LMS. First taker itu tuh seperti Bapak Ibu baru pertama ikut UKM PPG. Itu namanya first taker. Kalau ada yang sudah pernah ikut tapi tidak lulus, maka namanya retaker. Begitu Bapak Ibu. Nah, besok apa namanya? Besok itu sinkronisasinya. Nah, bukan sinkronisasi. Besok itu verifikasi data yang dilakukan oleh panitia nasional. Tanggal 5 itu sinkronisasi data. Nah, disinilah baru Bapak Ibu yang tidak terdaftar di PD Dikti tidak akan bisa masuk ke UKM PPG. Jadi sabar Bapak Ibu, ini tugas kami. Kami akan memastikan Bapak Ibu semua terdaftar di PD Dikti. Kalau enggak, kami juga yang kena. Kalau enggak, saya juga yang akan dipanggil oleh dekan. Begitu. Jadi Bapak Ibu tenang. Jadi kalau ada yang panik walaupun di LMS sudah disuruh sabar, prosesnya masih panjang. Ada sampai tanggal 6 sampai tanggal 10. Kami melakukannya satu persatu Bapak Ibu. Begitu. Jadi mohon bersabar. Kalau kira-kira tidak ada, oh mungkin belum. Sabar aja. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu, ini tugas Bapak Ibu. Nomor 6. Daftar ulang peserta UKM PPG melalui laman. Nah, di sini ada lamannya. Nanti saya share ulang lamannya. Saat daftar ulang ini, itu dari saya akan masuk ke grup utama, grup WAK 1 dan WAK 2. Dari saya akan masuk ke grup admin kelas. Dari grup admin kelas akan di-share ke Bapak Ibu di grup masing-masing. Artinya ketika admin kelas sudah men-share ke grup Bapak Ibu, berarti itu sudah urgent untuk segera dilaksanakan. Nah, di sini nanti saat daftar ulang peserta ini Bapak Ibu bisa mencetak kartu. Kalau Bapak Ibu tidak daftar, maka Bapak Ibu tidak bisa cetak kartu. Apa gunanya kartu? Untuk video UKIN. Oke, baik ya Bapak Ibu lihat tanggalnya dicatat kalau perlu dibuatkan satu jadwal khusus versi Bapak Ibu masing-masing untuk mengingat semua jadwal yang ada baik itu jadwal induksi maupun jadwal dari pusat. Begitu. Kalau Bapak Ibu yang nanya, Ibu di tanggal 5, 6 sampai tanggal 11 itu kan ada induksi dari LPTK. Iya Bapak Ibu, semuanya berbarengan. Jadi mohon dicerna baik-baik, diingat baik-baik. Oke, Bapak Ibu.
Oke, zoomnya semakin nambah. Baik. Lalu, kapan Bapak Ibu ada yang nanya, apakah udah boleh Bu video UKIN? Kalau saya pribadi boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tinggal nanti ketika kartu Bapak Ibu sudah dicek, Bapak Ibu tunjukkan, digabung videonya. Lalu ketika Bapak Ibu buat modul ajar, pastikan tanggalnya itu adalah tanggal ini, 6 sampai 13 Mei. Nah, nanti kita bahas terkait UKIN secara detail ya, terkait praktek pembelajaran dan juga videonya. Nah, tapi ini jadwal dari pusat dulu. Praktik pembelajaran real, perekaman dan editing. Perekaman atau editing, Bapak Ibu merekam lalu sambil diedit, setelah itu diedit atau langsung diunggah itu di tanggal 6 sampai 13 Mei. Kalau memang sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu kalau nanya, kalau Bapak Ibu mau mencerna, ini jadwal daftar ulangnya tanggal 6 sampai tanggal 12. Ya, panjang ya kan Bapak Ibu. Lalu di antara tanggal 6 sampai tanggal 12 juga boleh praktik pembelajaran UKIN. Juga boleh buat modul di situ, juga boleh buat video merekam video di situ. Di tanggal ini maksudnya. Juga bisa mengedit video juga di tanggal ini. Bahkan di sini katanya juga sudah bisa langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive. Artinya Bapak Ibu kalau mau ke YouTube sudah bisa langsung diunggah ke YouTube. Kalau mau disimpan di Google Drive juga sudah boleh. Nah, di tanggal yang sama juga sampai tanggal 14, di tanggal 12 sampai 14 ini cetak ulang kartu ujian. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu diminta join grup WA. Grup WA siapa? Pengawas nasional Bapak Ibu. Bukan kami ya Bapak Ibu, pengawas nasional. Bisa jadi dari UIN Malang atau UIN Bandung atau UIN Jakarta dan sebagainya. Begitu. Lalu dengan pengawas Bapak Ibu akan melakukan uji coba aplikasi UP berbasis domisili. Karena waktu yang sangat singkat Bapak Ibu, tryout yang kami buat itu hanya Bapak Ibu mengerjakan soal dan menjawab. Tidak sampai ke Bapak Ibu melakukan mendownload aplikasi untuk UP. Nah, untuk aplikasi UP akan langsung dihandle oleh pengawas nasional. Saat Bapak Ibu sudah dengan pengawas nasional, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi terkoneksi dengan kami. Karena kami tidak punya hubungan langsung dengan pengawas nasional. Kami bahkan nggak tahu grup WhatsApp Bapak Ibu. Yang bisa kami lakukan hanya menghimbau Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh anjuran pengawas. Pada saat uji coba aplikasi, pastikan satu, sinyal Bapak Ibu sangat kuat. Yang kedua, pastikan tidak mati lampu di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu juga sudah punya laptop yang selama ini Bapak Ibu pakai yang bisa mengakses, yang kapasitasnya bagus. Sehingga bisa mendownload aplikasi UP. Jika memungkinkan, ditemani sama ahli. Sehingga nanti ketika UP beneran, Bapak Ibu sudah aman. Begitu, Bapak Ibu. Pastikan nanti saya jelaskan detail terkait UKM PPG. Nah, di ranah ini, kalau Bapak Ibu sedang sakit dan sedang tidak berada di tempat ujian yang proper, misalnya di ruangan yang kosong, sampaikan pada pengawas. Jadi kemarin di IAIN Langsa ada yang sakit, sehingga dia ujiannya di rumah sakit dalam kondisi diinfus. Sampaikan kepada pengawas. Ibu-ibu yang sedang hamil misalnya, perlu ujian, nggak apa-apa, boleh ujian di atas tempat tidur, tapi sampaikan kepada pengawas sehingga nanti diarahkan. Bapak ibu yang sedang sakit tapi sakitnya di rumah, nggak bisa bangun misalnya, atau sedang demam tinggi, bisa minum obat dulu tapi sambil rebahan. Diposisikan untuk ujian sehingga kepalanya masih bisa mengakses laptop. Jadi semua tidak ada yang susah Bapak Ibu, semua dimudahkan. Dalam artian dimudahkan, jangan Bapak Ibu panik duluan, tapi komunikasikan nanti dengan pengawas nasional. Begitu ya. Kapan masuk ke pengawas nasional? Saat Bapak Ibu cetak ulang kartu, di situ ada nomor grup WhatsApp. Bapak Ibu akan masuk ke grup WhatsApp.
Itu biasanya kalau UP satu grup WhatsApp itu terdiri dari 20 peserta. Begitu. Itu tahun lalu ya, tahun ini belum ada perubahan sepertinya. Kalaupun ada perubahan nanti akan Bapak Ibu lihat langsung di grup apakah masih 20 atau lebih dari 20. Lalu Bapak Ibu pelaksanaan UP. Nah, kapan? 17, 18. Dicatat baik-baik Bapak Ibu. Kemarin sudah saya jelaskan, nanti ada yang nanya, Bu, apakah UP-nya 2 hari? Iya, UP-nya 2 hari, tapi ada sesinya. Tanggal 17 ada sesi pagi, ada sesi siang. Tanggal 18 juga ada sesi pagi, juga ada sesi siang. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait dengan apa namanya, tapi tidak boleh milih ya Bapak Ibu, karena itu semua muncul di akun Bapak Ibu. Jadwalnya langsung tertulis di LMS Bapak Ibu nanti. Bukan di LMS, di akun UKM PPG Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipilih. Saat jadwal itu muncul, cancel semua kegiatan Bapak Ibu. Fokus untuk UP. Begitu Bapak Ibu. Siapkan kesehatan Bapak Ibu, jangan makan sembarangan, sehingga saat UP tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Persiapkan sinyal, persiapkan charger laptop, charger handphone. Pastikan kuota Bapak Ibu kuat dan kencang. Begitu. Lalu setelah UP, Bapak Ibu ngapain? Di tanggal 19, Bapak Ibu sudah diminta unggah RPP yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya di tanggal 6 sampai 13 Mei ini. Lalu unggah RPP dan video pembelajaran ke UKIN, ke akun UKIN UKM PPG. Nah, setelah tanggal ini, maka tugas pengujilah sampai dengan tanggal 31 Mei. Bapak Ibu ngapain di tanggal ini? 23 sampai eh di tanggal 23 ini Bapak Ibu ngapain? Bapak Ibu di tanggal 23 ini, nah di tanggal ini Bapak Ibu hanya perlu standby. Sekiranya misalnya nih di tanggal 25, Ibu Umi Faridah nih yang akan dinilai. Tapi penguji tidak bisa akses. Nah, kalau penguji tidak bisa akses, maka tidak akan ada nilai. Nah, karena itu biasanya penguji akan WA saya atau akan WA admin kelas. Admin kelas akan memanggil, akan halo-halo Bapak Ibu di dalam grup. Jadi standby untuk segera menindaklanjuti laporan apapun yang datang dari penguji. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau haji, yang mau kegiatan jemput anak, yang mau ada acara, silahkan disetting jadwalnya sebaik mungkin. Ini dulu Bapak Ibu terkait agenda UKM PPG. Nah, terkait UP, apa namanya induksi, sebentar saya stop share dulu. Baik, terkait induksi itu sudah saya share juga jadwalnya ke Bapak Ibu. Nah, sebentar saya kita jelaskan dulu sebelum Bapak Ibu semakin bingung. Sebentar. Oke, sabar ya Bapak Ibu yang mau nanya. Saya jelaskan dulu semua sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah sebentar, sabar. Oke, ini dia jadwalnya. Ini sudah Bapak Ibu lihat kan? Ini harusnya kemarin, tapi karena satu dan lain hal, jadi ini saya gabung, kita akan bahas hari ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi dua jadwal ini akan saya gabung dan dibahas hari ini. Untuk besok itu refleksi dan penguatan modul profesional. Itu nanti Bapak Ibu akan ada dosen di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau Ibu tapi belum ada jadwalnya, sabar, nanti di-share. Oke. Lalu refleksi dan penguatan modul pedagogik ini juga. Kenapa nggak digabung dari pagi sampai sore? Misalnya ada yang nanya, biar hemat waktu, nggak banyak waktu dan sebagainya. Kami menghargai Bapak Ibu yang masih mengajar, yang sedang ujian di sekolah, sehingga tidak mengambil jadwal pribadi Bapak Ibu. Jadi jadwal kita hanya pukul 2 sampai pukul 6.
Nah, itu juga jadwal karena dosen juga banyak yang mengajar pagi, sehingga mereka akan menyesuaikan waktunya dengan jadwal ini. Jikapun ada perubahan, maka nanti akan ada info di grup. Tapi kalau nggak ada info apapun di grup, maka berarti jadwalnya tetap begitu. Terkait dengan jadwal, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas tadi terkait dengan uji pengetahuan. Ini ada sesi 1, sesi 2, ada sesi 3, sesi 4. Maksudnya, di hari tanggal 17 Mei ini, dan 17 Mei nanti dan 18, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, itu ada 2 sesi. Sesi pagi jam 8.30 sampai jam 11, sesi 2 jam pukul 13 kalau saya nggak salah sampai pukul 15.30, 2 jam setengah. Itu untuk tanggal 17. Tanggal 18 juga sama. Jadi di antara keempat sesi ini, Bapak Ibu hanya akan dapat satu sesi. Begitu. Nanti silahkan dilihat di kartu ujian dan dilihat saat Bapak Ibu masuk ke grup WhatsApp. Saat masuk ke grup WhatsApp, pastikan pengawasnya aktif, Bapak Ibu. Kalau pengawasnya tidak aktif, kabari grup kabar apa namanya, beritahu admin grup, nanti admin grup akan ke saya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, kita akan jangan langsung saya di Japri, nanti tumpang tindih. Begitu. Jadi satu-satu dulu, misalnya nih yang akidah akhlak. Komen aja di dalam grup akidah akhlak yang ada Ibu Dijah di dalamnya. Nanti Bu Dijah yang akan teruskan ke saya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau langsung ke saya akan ketimbun chatnya. Nah, terkait ini saya rasa cukup. Di ranah ini Bapak Ibu tinggal di breakdown kembali. Nanti setelah Zoom selesai, Bapak Ibu silahkan buat schedule sendiri supaya Bapak Ibu memudahkan satu-satu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut ke pembahasan terkait UKIN dan UP. Sebentar. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke ranah aplikasi UKM PPG. Sebelum kita bahas ini dulu, kita bahas dulu terkait UP dan UKIN dulu. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang tertulis tadi bahwa praktik pembelajaran sudah bisa dilakukan di antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 atau 13 tadi. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan praktik pembelajaran, sudah bisa dilakukan. Dimulai dengan merancang modul. Modul yang Bapak Ibu rancang yang mampu Bapak Ibu lakukan, yang berpusat kepada siswa. Oke, ranah itu paham ya, Bapak Ibu sudah tahu. Kurikulumnya kemarin sudah kita bahas, kurikulumnya Kurmer. Jadikan semuanya dalam satu file, lalu simpan di Google Drive. Sehingga nanti tinggal linknya di-copy dan di-upload ke akun UKM PPG. Pastikan linknya bisa diakses. Begitu. Lalu saat Bapak Ibu melakukan perekaman video, ada yang sudah saya bagi contohnya karena ada yang japri, tapi saya nggak bagi secara khusus di dalam grup. Sehingga Bapak Ibu yang ingin membuat video, bebas melihat contoh video dari mana saja. Tinggal klik saja video UKIN, PPG YN Langsa. Boleh. Video yang kampus lain boleh juga. Sama itu, nggak ada masalah. Sehingga Bapak Ibu tahu ingin mengedit bagian mana, ingin memotong bagian yang mana. Begitu. Nah, itu terkait UKIN Bapak Ibu. Terkait UP, ini yang paling urgent Bapak Ibu. Yang paling sering bikin orang gagal itu tuh di UP. Oke.
sebelum kita bahas materi UP, saya mau Bapak Ibu jeli dulu di ranah ini. Oke, saya coba share. Ini sudah saya share. Sana. Nanti Bapak Ibu akan terhubung ke sini Bapak Ibu, ke link ini. Nanti akan kami berikan. Linknya udah berubah, ini nggak lagi ke Mendikbud, tapi ke uh, Dasmen, kalau saya nggak salah. Nanti Bapak Ibu akan masuk dan login di sini. Begitu. Pakai apa Bapak Ibu login? Ini untuk admin. Kalau untuk admin, username dan password. Kalau Bapak Ibu juga sama. Untuk Bapak Ibu, gimana loginnya? Pakai akun peserta. Berarti kalau Bapak Ibu yang madrasah menggunakan apa ya Bapak Ibu? NPK. Kalau Bapak Ibu yang PAI menggunakan akun siaga. Jadi atas bawah ini sama Bapak Ibu. Nanti baru dia akan berubah. Kapan berubahnya? Ketika Bapak Ibu sudah klik selesai. Nah, begitu. Jadi ini yang ini pekerjaan kami. Kami harus melakukan sinkronisasi data untuk Bapak Ibu. Jadi ini sekilas aja ini ranah kami LPTK. Kami harus melakukan format untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu terupload seluruhnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, itu yang saya bilang mohon sabar. Karena ranahnya ini ranah sistem semua. Dan Bapak Ibu tidak sedikit. Ada 1098. Itu bisa mumet mata nengok. Karena yang diupload di sini bukan nama Bapak Ibu, tapi nomor pendaftaran. Begitu. Karena nama Bapak Ibu, misalnya Ani aja, nggak ada tambahan apapun. Itu aja bisa banyak Bapak Ibu. Kami sulit membedakannya. Begitu ya. Nah, nanti di sini menu cetak sertifikat. Oh, bukan ini untuk kami. Untuk Bapak Ibu, sebentar. Untuk Bapak Ibu, ranahnya ini. Nah, Bapak Ibu, coba lihat. Ini untuk ranah Bapak Ibu. Alur aplikasi UKIN. Ini kalau Bapak Ibu untuk UKIN nanti ya. Kan UP duluan baru UKIN. Tapi ini, apa namanya, ini bahannya untuk UKIN dulu ternyata. Ini nomor UKG, artinya nomor peserta Bapak Ibu. NPK atau akun siaga. Tanggal lahir. Jadi saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran UKM PPG di awal, mo- mohon jangan keliru memasukkan tanggal. Bisa jadi bulan berputar ke apa namanya ini hari jadi bulan, bulan jadi hari. Nah, jangan keliru ya, pelan-pelan dicek. Jadi jangan buru-buru. Pelan-pelan dilihat satu-satu data Bapak Ibu sudah tepat atau enggak. Nah, di untuk UKIN, Bapak Ibu bisa mengupload. Nah, untuk Bapak Ibu, nanti bisa melakukan, ini ranah kami masih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan penguploadan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu. Ini portofolio sudah enggak lagi, Alhamdulillah. Sudah jauh lebih dimudahkan, sehingga tidak perlu ada lagi semua yang meribetkan ini. Nah, untuk UKIN pembelajaran Bapak Ibu. Jadi, untuk UKIN ini, Bapak Ibu diminta pada bagian awal video, ini versi yang nasional dulu ya Bapak Ibu. Pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Itu yang pertama. Dalam praktik pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang rapi dan sopan ini maknanya banyak. Boleh hitam putih, boleh. Kalau di saya memang saya anjurkan hitam putih. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya hitam putih, berarti boleh menggunakan baju batik, boleh. Baju PDF, PDH ya juga boleh. Begitu ya. Jadi jangan dibawa susah Bapak Ibu. Lalu video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Apa maksudnya ini? Itu yang kemarin banyak yang nanya. Yang diupload yang 15 atau 20 menit. Lalu ada bilang juga yang diupload yang 2 JP. Nah, jadi yang benarnya adalah yang 2 JP itu memang direkam full. Jadi Bapak Ibu mulai dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam di dalam ruang kelas itu memang semuanya direkam. Full direkam selama 2 JP itu.
Tapi itu tidak untuk diupload. Yang 2 JP itu nanti Bapak Ibu edit sesuai kebutuhan, baru yang sudah diedit tersebutlah yang diupload. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan. Nah, ini punya yang kemarin pakai PPL. Nah, kalau di kita kan tidak ada PPL ya. Nah, waktu real perekamannya itu waktu yang tadi dianjurkan di antara tanggal 6 sampai tanggal 12 ya, 13. Nah, begitu. Itu terkait untuk video. Lalu, tugas peserta ngapain? Tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu mengunggah, sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Bapak Ibu mempraktikkan pembelajaran. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Bapak Ibu ini masih punya yang kemarin 30 sampai 40 menit. Jadi ranah ini Bapak Ibu ini ranah ijtihad masing-masing LPTK. Kalau saya sesuai juknis saja 15 sampai 20 atau 25 itu masih ditolerir. 30 kalau sudah terlanjur dan susah diedit ya apa boleh buat. Tapi kalau sampai 35 40 nggak usah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi 15 itu sedikit sekali memang khawatir justru tidak mengcover apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Boleh 20, 25 atau 30 di antara tiga angka tersebut. Lalu Bapak Ibu membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Itu maksudnya. Boleh ke YouTube dan boleh juga ke Google Drive. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, boleh minta tolong ahlinya. Yang penting videonya Bapak Ibu yang punya, Bapak Ibu yang ada di dalam video, bukan orang lain. Nanti saat UP juga wajah Bapak Ibu yang muncul di layar, bukan wajah orang lain. Tapi dalam proses mengupload, itu boleh minta bantuan anak atau suami atau siapa yang ahli. Sehingga Bapak Ibu tidak kewalahan di ranah itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu ini fakta integritas sudah tidak ada lagi karena portofolio sudah ditiadakan. Oke, jadi saat mengunggah ini tadi sudah ada waktunya. Kalau di sini disebut 3 hari sebelum pelaksanaan mungkin. Kalau Bapak Ibu tadi sudah ada di jadwal kita yang nomor 2 dari bawah. Begitu. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ngelis nanti tinggal ditanyakan. Untuk skor ini sudah berubah Bapak Ibu. Ini tidak lagi 6 dikali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio. Karena portofolio sudah ditiadakan. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu video pembelajarannya bagus, modulnya mencukupi syarat modul kurikulum merdeka, maka udah aman itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada penjelasan satu lagi, apa isi UKIN. Nah, di UKIN itu seharusnya penguji menilai studi kasus Bapak Ibu. Kapan studi kasusnya Bapak Ibu lakukan? Saat UP. Gimana itu studi kasus? Nah, nanti di ranah induksi akan diajarkan. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Tata cara unggahnya, Bapak Ibu masuk dulu ke akun UKIN, UKM PPG. Nanti tinggal mengikuti step by stepnya satu-satu. Begitu. Jadi, begini. Ini ranah portofolio. Jadi, nggak usah lagi, karena ini sudah tidak akan ada lagi. Bapak Ibu tinggal memasukkan kalau Bapak Ibu, ini masih ranah fakta integritas, ranah publikasi yang portofolio kemarin. Nah, di sini rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu tinggal upload di sini. Nama sekolah Bapak Ibu, NPSN dan semuanya nanti tinggal diupload. Jadi pada saat mengupload ini Bapak Ibu perlu yang ahli. Siapa yang ahli? Maksud saya yang ahli itu yang membuat Bapak Ibu tenang. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kenapa tidak bisa diupload? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Nah, kalau sendiri kan panik ya. Tapi kalau ada yang paham, oh nggak apa-apa Bu, ini sinyal aja ini. Nah, gitu. Jadi kan ada kalau yang dia paham, dia akan membuat Bapak Ibu tenang. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak paham, kecenderungan paniknya itu akan besar. Kenapa? Karena nggak paham. Jadi masih loading dia. Nah, kita udah heboh begitu. Jadi di sini diupload RPP, di sini diupload video pembelajaran.
Oke, Bapak Ibu. Jadi nggak susah. Begitu ya. Nah, ini ranah penguji UKIN. Oke. Sekarang kita ke UP dulu. Oke, Bapak Ibu. Ada yang ingin saya bahas terkait UP ini. Ini teknis sekali. Saya perlu menjelaskan detail ke Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebentar ya, terjadi keributan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena hari libur anak-anak di rumah semua terjadi perebutan perebutan wilayah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Cetak sertifikat yang dimaksud itu nanti seperti ini, Bapak Ibu. Ini akan muncul di akun Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik cetak. Pastikan foto Bapak Ibu ada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada foto, Bapak Ibu nanti saat mencetak itu tidak muncul fotonya.
baik itu di sertifikat untuk Bapak Ibu apa namanya, baik itu di sertifikat eh, kelulusan Bapak Ibu maupun di kartu UKM PPG Bapak Ibu. Jadi ada yang kemarin satu orang yang tidak ada fotonya, Bapak Ibu cek lagi LMS masing-masing, profilnya, sudahkah fotonya sesuai. Begitu. Oke Bapak Ibu. Nah ini ranah kami sertifikat. Nah seperti ini Bapak Ibu, nanti tampilan sertifikat Bapak Ibu. Begitu. Nah ini mulai dari aplikasi UKM PPG. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Calon peserta UP, Bapak Ibu ya, mendaftarkan diri secara online melalui akun UKM PPG. Nanti akunnya saat pendaftaran dimulai, kami akan men-share satu persatu ke grup Bapak Ibu. Mohon langsung ditindaklanjuti, yaitu dengan mendaftar. Begitu. Dengan memasukkan kombinasi nomor peserta Bapak Ibu dan tanggal lahir katanya. Nah, diingat Bapak Ibu ya, ini katanya nomor peserta dan tanggal lahir. Jika data tidak ditemukan, maka Bapak Ibu berkoordinasi dengan kami. Jadi kalau nggak ditemukan, nah jadi kami akan bersiap diri ketika ini di-share ke Bapak Ibu, kami harus bersiap diri untuk menerima jepriah atau Bapak Ibu bisa ngelis di dalam grup supaya lebih aman. Lalu Bapak Ibu melengkapi dan memastikan kebenaran data yang dimasukkan pada sistem UKM PPG. Begitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan. Apa aja dokumen pendukungnya? Ada scan kartu identitas KTP, file pas foto resmi terbaru dengan jas berwarna gelap bagi laki-laki, berdasi, berlatar belakang warna merah dengan ukuran file maksimal 2 MB dengan format JPEG. Nama file ditulis nama Bapak Ibu garing apa namanya nih? Garis di bawah LPTK. Misalnya Bapak siapa nih? Ibu Ana Fatayatun Nisa misalnya. Ana Fatayatun Nisa garis underscore IAIN Langsa. Jadi, Ibu kenapa ini nggak bisa upload foto? Bisa jadi file Bapak Ibu lebih dari 2 MB. Ya kan? Ini foto yang saya maksud nanti ini di tanggal ini Bapak Ibu, di tanggal Bapak Ibu mendaftar UKM PPG. Jadi Bapak Ibu akan diminta mengupload KTP, akan diminta mengupload foto terbaru dengan ini. Kalau Bapak Ibu lupa, silahkan difoto ini dengan jas berwarna gelap. Ya kan udah punya ya kan? Foto kemarin, foto lapor diri itulah silahkan dipakai. Ini filenya maksimum 2 MB. Formatnya JPEG, bukan PDF, tapi JPEG. Lalu buat nama di filenya ini yaitu nama peserta, yaitu nama Bapak Ibu, garis apa namanya underscore IAIN Langsa. Begitu. Misalnya Ani Rohaini underscore IAIN Langsa. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Lalu nah ini ada surat keterangan yang telah menyelesaikan semua proses PPG. Ini dari kami. Kalau Bapak Ibu masih belum menyelesaikan modul P3, maka surat dari kami tidak bisa keluar. Nah, surat ini nanti kami upload di Google Drive. Bapak Ibu tinggal ambil sesuai nama masing-masing. Sesuai, nah, kalau namanya double, kan nama Bapak Ibu banyak yang sama nih. Lihat NPK-nya. Silahkan sesuaikan dan ambil. Lalu upload ke akun UKM PPG. Begitu Bapak Ibu. Saya ulangi ya, biar Bapak Ibu tidak bingung dan bertanya lagi. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke ini, akun namanya ini, akun UKM PPG. Kalau Bapak Ibu mau catat boleh, tapi sebaiknya nggak usah. Nanti kami share ulang. Begitu kami share ulang pengumuman, misalnya gitu. Silahkan daftarkan diri Bapak Ibu ke akun UKM PPG sekarang juga, misalnya gitu. Linknya kami berikan. Nah, tugas Bapak Ibu tinggal masuk sesuai dengan apa yang tertulis tadi, dengan nomor peserta dan tanggal lahir. Silahkan masuk, lalu Bapak Ibu silahkan apa namanya upload KTP,
upload foto dengan ketentuan yang ada di sini tadi, dan upload surat yang telah kami keluarkan. Apalagi, nah ada lagi mengisi biodata. Nah, biodatanya apa? Ini seperti ini Bapak Ibu. Nih biodata yang harus Bapak Ibu isi. Pastikan Bapak Ibu tidak keliru mengisi ini. Karena ini akan langsung terhubung ke eh, apa ya? Akan tercetak di kartu. Kalau keliru nanti Bapak Ibu bisa bahaya. Begitu ya. Ini NIM BPG-nya, nomor induk Bapak Ibu silahkan diupload, jangan sampai keliru, nama lengkap, jenis kelamin silahkan diisi. Nah, di sini silahkan upload. Nama filenya ini sudah tertera tadi kan? Nah, Bapak Ibu jangan lupa nama filenya. Nah, ini juga. Di sini sudah tertulis nih, format file harus JPEG, berarti jangan di PDF-kan, cukup di scan KTP-nya. Jangan di PDF-kan, di foto saja juga boleh, JPEG. Nah, dengan ukuran maksimal 500 KB, masukkan kemari. Format harus JPEG lagi, foto dirinya. Nah, dengan nomor pendaftaran dibuat di sini, begitu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan apa yang diminta yang ada di sini ya, begitu. Lalu surat keterangan. Nah, ini PDF, tinggal Bapak Ibu download dari kami yang kami sediakan, tinggal upload. Begitu. Terus bagaimana tampilan kartu Bapak Ibu? Nah, seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada data Bapak Ibu, di bawahnya ada foto. Nah, ketika Bapak Ibu cetak ulang, cetak pertama itu ini kosong Bapak Ibu. Link WhatsApp kosong, ruang ujian kosong. Kenapa? Karena bukan untuk apa ya? Karena ini Bapak Ibu lakukan untuk video UKIN. Nah, tapi saat Bapak Ibu daftar ulang, nanti kami umumkan, silahkan daftar ulang, itu artinya sudah mencetak sekali lagi dan di sini sudah muncul sesi ujian UP. Di sini muncul sesi UP, di sini muncul grup WhatsApp. Silahkan masuk ke grup ini. Di dalam grup sudah ada 1 orang pengawas nasional. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nomor ujian Bapak Ibu. Yang diminta adalah Bapak Ibu wajib join di Zoom pengawas maksimal 45 menit sebelum ujian dimulai. Nah, pengalaman sebelumnya, kalau ada pengawas Bapak Ibu yang nggak ada komen apapun ketika di dalam grup, lapor segera ke kami, biar kami teruskan ke pusat. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang terkait dengan Bapak Ibu di UP nanti ngapain. Nah, ini yang paling sering buat Bapak Ibu gagal. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau UP-nya itu sendiri kan Bapak Ibu udah tahu ya, UP-nya itu nanti akan dijelaskan ada soal PCK, SJT, dan studi kasus. Nah, kita abaikan dulu itu. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, persiapan Bapak Ibu itu apa? Tip and tip dan triksnya apa? Begitu. Yang pertama, usahakan laptop Bapak Ibu ini dari pusat ya Bapak Ibu, memiliki layar minimal layar laptopnya adalah 10 inci. Lalu Bapak Ibu menggunakan minimal sistem operasi Windows. Ya, yang biasa kita pakai, sudah paling aman nih. Tapi yang versi 10. Kalau versi 7 kayaknya takutnya nggak sanggup. Nah, cek Bapak Ibu ya. Lalu memiliki minimal 2 GB laptop Bapak Ibu RAM-nya. Memiliki minimal 10 GB storage-nya. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai yang nah ini maksudnya ini lebih ke Bapak Ibu siapkan charger ketika ujian. Lalu Bapak Ibu ada handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama di kartu peserta. Gitu. Bisa dimaklumi, dipahami Bapak Ibu? Ini adalah laptop yang sebaiknya Bapak Ibu miliki saat UP. Apakah harus beli laptop? Nah, itu teknis Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Pinjam punya anak, pinjam punya teman sebentar silahkan. Jadi ujiannya hanya 2 jam setengah. Pinjam dulu sebentar, boleh. Kita punya sendiri, insya Allah kan ada. Kalau nggak ada, ya pakai komputer itu tidak dianjurkan Bapak Ibu. Pakai laptop. Karena kalau misalnya sinyalnya bermasalah, misalnya Bapak Ibu nge-zoom di kamar.
Tapi tiba-tiba sinyalnya nggak kencang nih di kamar. Bapak Ibu harus segera pindah tempat untuk uji sinyal. Misalnya Bapak Ibu pindah ke masjid atau Bapak Ibu pindah ke ruang kelas, pinjam sekolah misalnya masuk ke ruang kelas. Boleh, pastikan, berarti kan harus ngangkut laptopnya. Kalau pakai komputer kan nggak bisa diangkut. Begitu. Jadi tidak dianjurkan pakai komputer, pakailah laptop. Ketika ujian, nah, koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Itu yang dianjurkan di nasional, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Ini kebanyakan materi sudah, semoga Bapak Ibu masih sanggup. Dicatat aja Bapak Ibu. Setiap saya ngomong, kalau Bapak Ibu nggak paham, dicatat dulu. Oke, untuk UP-nya tanggal 17 dan 18. Bapak Ibu menyiapkan laptop, tadi udah ya, dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Bapak Ibu menyiapkan handphone yang sudah ada Zoom di dalam handphone tersebut. Bapak Ibu menyiapkan koneksi internet. Baik, boleh pakai kuota internet, bisa pakai WiFi, bebas. Yang penting stabil dan kuat. Nah, ini yang urgent Bapak Ibu. Bapak Ibu menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Apa maksudnya? Boleh Bapak Ibu googling atau cari di Google gambar peserta UP. Nah, banyak itu contohnya. Begitu. Bapak Ibu menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di handphone. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Jadi di atas meja cuman boleh ada laptop, charger, botol minum, itu pun botolnya kalau boleh yang transparan, Bapak Ibu, tidak yang warna-warni. Kalau lalu Bapak Ibu eh, kalau Bapak Ibu kurang sehat boleh ada obat-obatan, lalu ada kertas kosong dan juga pulpen atau pensil untuk menulis. Begitu. Peserta Bapak Ibu menginstal aplikasi SEB namanya. Nah, ini kapan Bapak Ibu install? Saat Bapak Ibu dengan pengawas nanti. Begitu. Pengawas nasional yang ada nanti di kartu. Lalu Bapak Ibu mempersiapkan diri. Bapak Ibu masuk dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi yang paling urgent yang mana Bapak Ibu? Yang ini semuanya nanti bertahap Bapak Ibu akan mengikutinya sesuai alur. Kami akan tuntun. Bapak Ibu jangan panik. Gitu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini Bapak Ibu. Kemarin. Ini pengalaman teman-teman yang ujian. Sampai di hutan. Kenapa itu? Karena nggak ada sinyal. Sinyalnya baru ada di sini. Jadi saat ujian, saat Bapak Ibu berpindah posisi, lapor pengawas, tunjuk tangan. Pak, di sini saya nggak ada sinyal, saya pindah boleh. Begitu. Jadi pengalaman teman-teman kemarin Bapak Ibu, teman-teman dari LPTK IAIN Langsa, mereka itu dari Mandailing Natal. Jadi sudah diwanti-wanti sebelumnya karena di tempat mereka sering mati lampu. Jadi saya sampaikan silahkan bekerja sama dengan Akpai setempat karena UP-nya itu serentak. Jadi akhirnya mereka sewa hotel Bapak Ibu. Mereka pergi ke kota, mereka sewa hotel sehingga posisinya itu sangat tenang, tidak ada gangguan, sehingga tidak terjadi kecurangan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Tidak curang. Begitu. Curang yang dimaksud tuh gimana? Nah, ini dia, domisili di puncak bukit demi mencari jaringan internet. Begitu. Ini tinggal dilaporkan ke pengawas. Saya di sini nggak ada internet, harus pindah tempat. Begitu. Nah, di sini, di kantor desa, mengungsi sebentar. Karena di sini jaringan internet yang kencang. Ini kenapa bisa ada gambar ini? Karena ada Zoom, muncul di layar Zoom. Kalau Bapak Ibu mau lihat seperti ini. Nanti Bapak Ibu di dalam pengawas, ini pesertanya cuma ada 20 Bapak Ibu. Nah, lihat ini yang saya tandain pakai tangan. Ini pesertanya hanya 20. Di sini ada pengawas. Pengawasnya nggak bisa Bapak Ibu lihat. Tapi pengawas bisa melihat Bapak Ibu. Ini posisi ujian teman-temannya yang lain.
Ada yang di kamar, ada yang di lorong, ada yang di pojok dapur, ada yang di dalam, ada yang di rumah sakit. Nah, boleh, boleh, selama pengawasnya izin. Begitu. Nah, ini seperti ini masih dibolehkan. Jadi, kalau Bapak Ibu nge-Zoom seperti ini, letakkan Zoom di samping Bapak Ibu. Nanti saat Bapak Ibu bersama pengawas, itu akan diarahin. Oh, Ibu Amriani, misalnya. Ini Zoom-nya kurang terang. Ibu silakan berpindah dulu ke tempat yang terang atau hidupkan lampu. Atau tolong geser sedikit kameranya ke arah kiri biar nampak dengan baik. Nah, itu oleh pengawas akan sampai sebegitunya. Begitu. Nah, bahkan ada yang di lantai. Nah, coba lihat nih, nenek-nenek sudah umur berapa coba. Nah, tapi mau beliaunya nggak ada masalah 3 jam melantai. Semoga tidak masuk angin. Begitu. Nah, lalu ada juga yang seperti ini. Peserta dan pengawas perlu mengkondisikan seperti ini. Boleh seperti ini. Menghadap dinding. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih, misalnya ya, misal ada yang ingin curang. Ini kan zoomnya dari samping nih. Dari belakang kan nggak nampak. Nah, salah Bapak Ibu. Kamera di laptop Bapak Ibu itu ada kameranya. Aplikasi SEB itu bisa mengakses kamera Bapak Ibu. Otomatis kamera akan nyala. Kamera akan melihat persis seperti kita nge-zoom ini. Bapak Ibu bisa melihat apa di belakang saya. Tapi ketika zoom, nggak boleh pakai background Bapak Ibu. Ini kan Bapak pakai background, jadi Bapak Ibu nggak tahu nih apa yang ada di belakang saya. Saat UP, nggak boleh ada background. Begitu. Jadi apa yang ada di belakang Bapak Ibu itu akan nampak semua oleh kamera pengawas. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir curang. Kalau ada Bapak Ibu yang selama ini dibantu, saya wallahu alam lah siapa yang bantu. Apa bayar orang nih untuk ngerjain tugas Bapak Ibu. Ranah itu saya tidak ikut campur deh. Walaupun dari pusat sudah disampaikan, Bapak Ibu ndak usah deh ikut bimbel-bimbel di luar sana. Ndak usah deh bayar-bayar orang. Ini kata Mas Yasik, kata direktur. Kemarin saya di Jakarta disampaikan begitu. Ikuti aja apa kata LPTK. Toh Bapak Ibu yang Daljab ini akan segera disertifikasi memang semuanya. Logikanya gimana Bapak Ibu? Mau dihabiskan ini sertifikasinya. Logikanya gimana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu sudah rasakan selama ini, mulai dari RPL, tiba-tiba portofolio hilang. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dimudah, dimudahkan. Jadi jangan berpikir, ah UP nanti kan nggak tahu pengawas siapa saya. Ah pakai orang lain aja deh, begitu. Jangan, jangan coba-coba Bapak Ibu ya. Lalu ada yang kasih contekan misalnya. Lalu ada yang ngasih contekan karena Bapak Ibu takut nggak bisa jawab soal. Tiba-tiba dari jendela muncul contekan. Menurut Bapak Ibu itu nggak kelihatan oleh pengawas. Tapi pengawas bisa jadi bisa lihat. Pengawas nggak akan ngomong apa-apa. Oh, Ibu itu nyontek. Ah, nggak akan. Pengawas akan diam aja sepanjang UP. Tapi pengawas akan mencatat di berita acara. Catatan itu yang akan dibaca oleh panitia nasional. Nah, Bapak Ibu yang masuk dalam catatan pengawas, sudahlah. Sampai ketemu di batch kedua di UP berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan curang ya Bapak Ibu. Apapun jangan pernah niatkan untuk curang. Lakukan sendiri perlahan-lahan. Dari awal proses sampai sekarang yang Bapak Ibu rasakan adalah kita sudah dimudahkan. Oke. Lalu boleh seperti ini boleh. Nah ini botol minumnya. Kan transparan ya Bapak Ibu. Nah begitu maksudnya. Karena dianggap ada contekan. Walaupun kita udah tua masa kepikiran masih nyontek kan gitu ya. Tapi begitulah. Karena Bapak Ibu masih mahasiswa. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, bahkan sambil ini mau mau nikah ini Bapak Ibu, sambil nunggu penghulu. Nah, tinggal dikomunikasikan dengan pengawas. Begitu. Nah, ini yang ingin saya pertegas tadi ke Bapak Ibu. Jangan curang, lakukan dengan baik, perlahan-lahan, sampaikan pada pengawas jika ada masalah, jika ada kesulitan, semua ada solusinya. Dan yang paling utama, jangan panik. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling yang ingin saya tekankan terkait UP. Nah, kalau yang lain-lainnya ranah upload-upload tugas itu ranah yang sebenarnya boleh minta bantuan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Semoga nanti sukses UP-nya.
Oke, kalau saya buka pertanyaan nanti nggak akan berhenti nanya. Saya masih mau melanjutkan satu lagi. Sekilas aja. Sebentar, saya share lagi. Oke, ini dia. New UKM PPG Kemenak 2025. Ini materi yang kemarin saya terima saat di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan New UKM PPG Kemenak 2025. Oke, yang pertama Bapak Ibu, peserta UKM PPG-nya berlipat ganda. Jumlah pesertanya sangat banyak. Ya kan? Bapak Ibu sampai 1098. Itu hampir seluruh LPTK segitu jumlahnya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Lalu, tidak ada lagi portofolio karena waktu PPG-nya sangat singkat. Itu yang baru Bapak Ibu. Jadi, kalau di awal saya bilang masih ada portofolio, itu yang dilakukan semua LPTK karena belum ada informasi. Nah, kemarin dipanggil ke Jakarta, inilah informasinya. Tidak ada lagi portofolio. Begitu. Materi ujian tulis terdiri dari pilihan ganda dan studi kasus reflektif. Nah, ini bedanya. Kalau dulu soal untuk UP itu jumlahnya 120 soal, Bapak Ibu. Dan semua ada kisi-kisinya. Kalau yang sekarang, dan dulu soalnya itu berupa HOTS aja. High Order Thinking Skill aja. Tapi tidak ada ketentuan apakah SJT atau PCK. Soalnya itu 60 profesional, 60 pedagogik. Profesional itu apa? Misalnya materi fikih tentang zakat, berarti pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang sholat, tentang taharah, begitu. Dan 60-nya tentang pedagogik, tentang ya kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada pedagogik atau profesional, tapi gabungan keduanya. Nah, dikenal dengan nama PCK, Pedagogical Content Knowledge. Nah, di dalam PCK ini ada pembahasan terkait pedagogik yang dicampur dengan profesional. Gimana itu PCK? Saya nggak jelasin. Nanti akan dijelaskan di kelas masing-masing yang jumlahnya itu 100-100. Jadi saat dosen nanti menjelaskan materi ini, bertanyalah, fokuslah, nanti akan diajarin trik-trik atau cara-cara untuk menjawab soal yang bentuknya PCK. Begitu. Soal PCK itu ada berapa? Ada 50 sesuai kisi-kisi. SJT juga ada, Situational Judgment Test. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, kira-kira soalnya tuh gini. Jika kamu dihadapkan pada situasi tertentu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, begitu. Semua jawaban itu benar, tapi ada yang paling benar alasannya. Begitu. Ini soalnya nggak susah Bapak Ibu. Untuk SJT ini Bapak Ibu udah sering nengok soal ini. Tinggal Bapak Ibu jangan panik, pelan-pelan, dicerna baik-baik soal. Karena soalnya setelah kita baca, ya, bukan soal UP ya, tapi soal contoh soal SJT itu nggak susah. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu ada waktu, silahkan klik-klik soal SJT Kemendikbud, klik. Siapa tahu ada yang bisa Bapak Ibu baca. PCK juga sama. Begitu. Nah, 30 menit, ini 120, waktu ujian Bapak Ibu, itu semuanya 150 menit Bapak Ibu. Begitu. Waktu ujiannya 150 menit, 120 menit untuk soal PG ini apa ya? Pilihan ganda. Terdiri dari PCK 50, SJT 10. 60 soal. 60 soal Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 120 menit. Berarti satu soal itu 2 menit. Nah, nanti Bapak Ibu akan diajarkan cara mengerjakannya. Lalu uraian 30 menit. Uraian itu apa? Studi kasus reflektif, Bapak Ibu. Jadi, nanti dikasih tahu seperti apa studi kasus reflektif oleh dosen. Nah, Bapak Ibu pahami baik-baik maksudnya. Saya sudah arahkan semoga dosen-dosen yang mengajar studi kasus reflektif di kelas Bapak Ibu nanti, itu istilahnya gimana ya? Melatih Bapak Ibu langsung di tempat. Jadi Bapak Ibu mulai langsung nulis atau bahkan mulai ngetik langsung di tempat yang dimaksud studi kasus itu. Nah, kalau apa nah, saya kepikiran gini Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih kisi-kisinya.
Bapak Ibu menulis, membuat langsung studi kasus reflektif sekarang misalnya, atau Bapak Ibu mempersiapkan, ditulis atau diketik yang rapi, begitu kan? Tapi jangan dijadikan contekan. Itu hanya untuk mengeksplor, mengelaborasi pikiran Bapak Ibu. Ketika hari ujian, jangan contekan itu yang Bapak Ibu bawa masuk untuk dilihat. Nah, itu bisa bahaya Bapak Ibu. Laptop Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengerjakan SEB, itu nggak bisa buka apapun selain memang soal itu aja. Kalau Bapak Ibu mengetik nih studi kasus di dalam laptop, pakai laptop yang sama untuk SEB. Saat SEB Bapak Ibu mengerjakan ujian, itu Bapak Ibu saat membuka aplikasi lain, itu ketahuan sama pengawas. Pengawas bisa melihat seluruh isi laptop atau isi layar Bapak Ibu. Nah, karena itu aplikasi SEB itu memungkinkan pengawas melihat apapun yang Bapak Ibu lihat dan melihat apapun yang ada di belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu mereng kiri, mereng kanan aja, misalnya mereng kanannya sampai 10 kali. Itu teguran Bapak Ibu, enggak boleh, bahaya. Jadi kalau bisa ya lurus-lurus aja ujiannya. Nah, misalnya gini posisinya. Ya gini aja, nah, sesekali gerak-gerak tangan boleh atau karena pegal boleh begitu. Jangan berdiri lalu kiri kanan. Nah, itu akan dicatat. Begitu. Nanti sama pengawas akan diberitahu lagi Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Ini perubahan ujian, inilah yang dimaksud New UKM BPG. SJT PCK ini bisa langsung keluar karena dia pilihan ganda. Nilainya bisa langsung ketahuan. Maksudnya ketahuan di pengawas, bukan di Bapak Ibu ya. Tapi studi kasus ini siapa yang menilai? Ini dinilai oleh dosen saat penguji UKIN. Jadi pengujian UKIN itu tanggal 24 sampai 31 Mei. Saat itulah si dosen menilai studi kasus Bapak Ibu. Yang menilai berapa orang? 2 orang Bapak Ibu. Satu dosen, satu pamong. Nah, bagi Bapak Ibu yang di Langsa mungkin akan yang di Langsa, yang di Aceh mungkin akan beruntung karena pamongnya itu kita libatkan yang orang-orang dekat di sini aja. Karena susah juga kita nyari pamong dari luar. Begitu. Jadi pamong-pamong inilah nanti yang akan ikut menilai Bapak Ibu. Tapi jangan sekali-sekali berkomunikasi Bapak Ibu dengan pamong. Karena Bapak Ibu tidak tahu siapa pamongnya. Dan pamong juga dilarang berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu. Kalau ketahuan, LPTK kita apa bisa kena. Begitu ya Bapak Ibu. Dari semua yang saya sampaikan tadi, penjelasan terkait SJT nanti ada materinya. Sudah ada kan jadwalnya? PCK juga sudah ada jadwalnya. Studi kasus juga sudah ada jadwalnya. Nanti Bapak Ibu diajarkan langsung oleh masing-masing dosen. Kalau begini kita kan sampai 1.000 ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu eh, apa ya 100 per kelas. Lebih memungkinkan. Nah, ini kalau saya jelaskan sekarang, Bapak Ibu sudah nggak sanggup pasti. Jadi biarkan aja ini karena Bapak Ibu akan dijelaskan sendiri nanti oleh masing-masing dosen. Dari saya, ini dulu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, semua sudah saya sampaikan terkait persiapan UKIN, untuk modul ajar sudah, video sudah, terkait UP, persiapannya juga sudah. Kalau Bapak Ibu mau nanya terkait UP dan UKIN, nanti ketika hari H dengan induksi dengan dosen, jangan nanya sama mereka ya Bapak Ibu, karena mereka nggak tahu. Terkait UP yang seribet ini, itu ya Bapak Ibu ke saya paling nanyanya. Nah, gitu. Ini sudah kita rekam juga dari YouTube, Bapak Ibu nanti bisa nonton ulang. Tadi sudah saya jelaskan sedetail mungkin. Yang paling penting adalah jangan curang. Itu satu. Yang kedua, ketika dihalo-halo sama wali kelas, mohon segera ditindaklanjuti. Jangan sampailah wali kelasnya japri-japri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terutama yang PAI. Biasanya yang PAI nih paling sering kena japrian sama Bu Mutia Rahmah. Jangan lagi ya Bapak Ibu, sayang Bu Mutianya. Nah, bolak-balik harus japri Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu aware dengan diri Bapak Ibu sendiri. Mohon Bapak Ibu yang berada di daerah yang kira-kira sinyalnya tidak baik, dicatat jadwal yang tadi saya sebut. Ada 2 jadwal Bapak Ibu. Jadwal yang tadi saya share, jadwal dari Panitia Nasional, dan jadwal dari kami terkait induksi. Dicatat, kalau bisa Bapak Ibu buat misalnya begini nih. Nah, mana nampak nggak? Enggak ya?
nih, ini tanggal nih Bapak Ibu. Nggak nampak dia. Tunggu ya. Mana pun gambar saya. Oke, nampak Bapak Ibu? Enggak ya? Oke lah, nggak nampak. Nah, ini Bapak Ibu kalender. Kalendernya kalender meja. Nah, ini saya tulis semua. Padahal Bapak Ibu yang ujian, tapi ini saya tulis semua kalendernya di kalender ini. Nggak nampak. Nah, saya tulis semua kapan UKIN, kapan UP, kapan tugas saya bahkan lebih banyak. Saya tulis semua di sini Bapak Ibu. Nah, usahakan Bapak Ibu juga punya, silahkan di list atau diketikkan kapan induksi, jamnya jam berapa, kapan UKIN, kapan upload dokumen, kapan cetak kartu, kapan daftar ulang. Kalau bisa ditulis. Alarmkan diri Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu terus-terusan harus dijapri. Karena yang mau lulus kan Bapak Ibu ya. Begitu. Itu ya Bapak Ibu. Kami di sini hanya bisa menghimbau, meminta, paling sesekali. Kalau terus-terusan harus menjapri, sebenarnya enggak sampai segitu tugasnya. Jadi mari Bapak Ibu kita saling menolong, kami mengingatkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu segera tindak lanjuti. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan semua sudah saya sampaikan, terkait tips dan trik juga sudah, untuk UP dan UKIN tadi juga udah. Kalau ada yang nanya tadi sekilas saya ada baca, Ibu kalau kami nggak punya baju hitam putih gimana? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Yang ada pakai, nggak ada pakai batik, nggak ada batik pakai PDH. Jangan buat repot sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang di dalam grup chat, kan banyak nih yang nanya. Bapak Ibu yang paham boleh jawab-jawab aja langsung ya. Saya nggak sanggup baca. Begitu. Baik Bapak Ibu, sekarang saya buka pertanyaan yang nanya ada banyak. Silahkan, ini saya sebut dulu namanya. Saya cek sesuai dengan partisipan ya. Sudah 1.000 nih kita. Nah, oke. Umi Faridah, Ibu Umi Faridah, kan dah nanya ya, udah angkat tangan. Kalau Bapak Ibu nggak ingin lagi nanya, turunkan tangannya. Ini Ibu Umi Faridah, Ibu Amriani, Ibu Ana Fatayatul Husna. Oke, 3 dulu. Nanti berurut-urut ya, Ibu Ana Fatayatul, Ibu Ani Syahrani, Ibu Ani Rohaini, Bapak Diki. Kita berurut-urut. Oke, ini saya buka moodnya, tapi Bapak Ibu jangan nanti jangan seperti kemarin. Satu-satu ya, sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu. Ibu Umi Farida, silakan dibuka suaranya dan bertanyalah. Ibu Umi Farida, oke, nggak ada. Ibu Amriani, silakan. Oke, silakan. Ibu, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Amriani dari Goa, Bu. Ya, Ini yang mau saya tanyakan karena kemarin Ibu sudah share di grup tentang jadwal induksi, Bu. hmm, Itu kan wajib diikuti oleh semua mahasiswa. ya, Sementara saya di tanggal 7 ada jadwal tes P3K sesi 3 yang waktunya bersamaan dengan jadwal latihan dan pembahasan soal SJT yaitu pukul 14.00 sampai 16.00. Mohon oke. solusinya, Bu. Oke, silahkan P3K dulu. Itu nggak ada Makasih waktu banyak, lain Bu. kan? Oke, Makasih yang banyak, Bu. SCT bisa nanti dipakai Zoom, nanti Bapak Ibu bisa nonton ulang. Oke, Siap. Makasih banyak, Ibu, jawabannya. Makasih banyak. silahkan Ibu Ana, Iya. Fatayatul Husna. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Untuk pertanyaan saya, apakah nanti untuk pendaftaran semuanya itu nanti apakah ada tutorialnya dari pihak LPTK, Bunda? oke. Pendaftar untuk Itu aja? kartu bagaimana itu? Oh ya, itu aja ya. Iya. Tutorial ya, sejauh ini belum ada, tapi kalau misalnya Orangnya. nanti memungkinkan ya kita buatkan. Tapi memang nah, Bapak Ibu cuman perlu buka link yang kami kasih, ya kan? Lalu Bapak Ibu masukkan nomor peserta, sebagai kan ada tuh user dan password. Usernya nomor peserta, ingat nomor peserta Bapak Ibu adalah NPK atau akun siaga. Nah, masukkan nomor pesertanya, jangan sampai keliru. Lalu di bawahnya tanggal lahir.
Udah, akan terhubung, tinggal ikutin satu persatu apa yang diminta di sana. Persis seperti Bapak Ibu ngikut lapor diri. Nurutkan kumaha. Baik, Nah, gitu. terima Tapi kasih kalau Bu. misalnya memungkinkan kita buat, kita buat. Karena memang itu akun Bapak Ibu, akun peserta, bukan akun LPTK. Iya, Begitu. baik, baik Bunda. Tapi nanti biasanya teman-teman ada yang jago, kalau Bapak Ibu sudah berhasil dan lancar, Bapak Ibu yang kencang internetnya dan kencang IT-nya, boleh merekam, nanti share. Nanti kita share ke grup utama. Begitu. Baik. Ya, oke. Silakan Ibu Ani. Ibu Ani Syahrani. Ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pertanyaan saya, apakah modul ajar untuk UKIN bisa dipakai modul ajar waktu kita TAN kemarin, Bu? Oke, jadi gini Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa dibedakan supaya Bapak Ibu bisa fokus dulu untuk modul P3, ya kan? Nah, untuk UKIN, karena ini adalah praktik pembelajaran real, Bapak Ibu akan ngajar berdasarkan modul tersebut. Nanti penguji akan mencocokkan nih. Ini modulnya materinya misalnya tentang sholat. Lah, tapi prakteknya tentang azan, nggak cocok. Ada masuk ya. Tuh nilai Bapak Ibu harus Suara harus kita tinggi di situ. taruhannya. Jadi modul ajar Bapak Ibu dibuat sesederhana mungkin yang Bapak Ibu mampu praktikkan saat UKIN. Biasanya saat P3 Ini karena apa ini? waktu kita banyak, jadi nilainya Biasa tinggi. kita ada di paling terakhir di chat biar Nah, kita mau nilainya tinggi, kadang kita buat tuh sesempurna mungkin. Ya kan? Kita buat, oh nanti ada ini, ada ini, ada ini. Di modul ajar nanti di, apa namanya, misalnya Bapak Ibu modelnya itu problem based learning. Ini Atau dia untuk pembelajaran untuk berbasis masalah. semua. Jadi, biasanya orang yang banal begini siapa ini yang ngomong? Oke, sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, saya anjurkan memang berbeda. Dan yang UKIN kemarin, Bapak Ibu buat baru dengan sederhana. Sederhana yang dimaksud itu yang mampu Bapak Ibu lakukan untuk video. Begitu. Itu seharusnya Bapak Ibu sudah bisa pahami. Nggak diminta yang keren-keren banget, enggak Bapak Ibu. Karena akan dicocokkan dengan video UKIN Bapak Ibu. Videonya juga cuma minimal 15 menit, paling maksimal 25 menit. Ya kan? Itu nggak akan mengcover 2 JP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau sesempurna mungkin ngajar, tapi nanti nggak akan tercover di video yang akan diupload. Karena videonya cuma 25 menit atau maksimal 30. Sebenarnya nggak sampai 30, 25 cukup. Begitu, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi itu alasan kenapa diminta buat 2. Bapak Ibu fokus ke modul P3 dulu. Silahkan buat sesempurna mungkin. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu, ini saya memang paham ini modul ini. Begitu. Nah, untuk UKIN nanti diminta buat yang Bapak Ibu sanggup lakukan saat video pembelajaran. Begitu ya Ibu. Jadi kalau sekarang ditanya apakah boleh, saya masih dengan jawaban yang sama. Sebaiknya dibuat baru dengan lebih sederhana. Begitu. Oke. Silahkan berikutnya. Iya tadi Ibu Ani Rohaini sudah? enggak Oke, tadi Bu Ani Rohaini dan Bapak Diki. Antara dua ini dulu, silahkan. ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, gimana? Saya dulu atau Bapak dulu? mangga, Ibu dulu Oh deh. iya. Mohon, atur nuhun. Terima kasih Bunda sudah memberikan waktunya. Perkenalkan saya Ani Rohaini dari Bandung. Bun, Ya. saya mau bertanya, eh tadi kan kita ada rentang waktu tanggal 6 sampai tanggal 12 itu teks video ya, Bu, membuat video lalu kita editing dan memasukkan ke Google Drive. Nah, lalu di tanggal berapa ya? Di dua dua baris dari terakhir tuh, Bun. Iya. Di dua baris terakhir itu tanggal berapa ya? Saya tadi lupa. Itu memasukkan ke eh ke apa ya? Ke Akun ke UKM PPG. mohon ya ke situ. Nah,
apakah di antara rentang tanggal 13 sampai ke masuk ke UKM PPG itu masih bisa diedit gitu misalnya, oh iya, oh ini tuh masih kurang-kurang pas gitu. Nah, itu kan masih ada di drive kita, jadi itu masih bisa kita edit-edit nggak, Bun? Oke, masih boleh, bebas. Oh, begitu ya. Mohon, Iya. itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Bun. Oke. Terima kasih atas dukungannya. Saya selalu teringat kata-kata Bunda akan dipermudah. Alhamdulillah selama ini meskipun terasa sulit, semuanya menjadi terasa mudah. Terima kasih, Bun. Iya. Assalamualaikum. Salah. Oke, Pak Diki, silakan. Ya baik Ibu, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan saya sama sih dengan Ibu yang tadi bertanya. Seperti Ibu itu. siapa, Cuman, Cing? aduh hilap deh. Ibu Ani ya, Ibu Ani ya. Mungkin tambahan pertanyaan saya untuk Ibu dosen, ketika tadi kita pembuatan video praktek di tanggal 6 sampai 13 Mei ya, itu kan harus dimasukkan ke YouTube atau Drive. Mm-mm. Nah, setelah kita masukkan ke YouTube, apakah videonya itu, ini kan kita ke YouTube nih, apakah videonya durasinya sesuai dengan yang Ibu arahkan 15 sampai 25 menit atau full gitu. Nah, setelah itu kan tadi dimasukkan lagi tuh ke aplikasi apa tadi itu? Iya, Dua Ukin, aplikasi yang di aplikasi situ. Ukin. Itu kan maksimal 25 menit ya. Nah, Mm-mm. itu jadi pertanyaannya itu aja sih, apakah nanti yang akan ke YouTube kan atau drive full atau diminimalisir itu aja sih Bu Iya, oke. pertanyaannya. Jawab sama Bapak. Jadi yang diupload ke YouTube adalah video yang sama yang nanti akan Bapak Ibu upload ke akun UKM PPG. Jadi ke akun UKM PPG yang diupload link YouTube-nya gitu. Kalau misalnya nggak pakai link YouTube nih, karena kan misalnya Ibu Ani mau mengedit, boleh dulu upload ke YouTube, lalu ada yang komen, oh iya ya, ini masih bisa ditambahin. Dan kemarin ada nih di video reelnya. Nah, silakan edit ulang. Begitu. Terima kasih Ibu. Iya, oke. Baik, yang angkat tangan dulu ya. Tadi Pak Diki sudah. Mohon diturunkan tangannya Pak Diki. Lalu Ibu Arini, Pak Andi, Ibu Aminatul Zahrah. Oh, oke. Pak Bagus dan Bapak Nazarudin. Silakan dulu. Assalamualaikum Ibu Arini, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ya. Ibu, saya mau nanya, eh, Hmm. kan bikin video Ukin karena saya memakai cadar, apa harus di... Memakai apa? Oh, cadar. Iya, Oke, oke. Sebenarnya ini jadi masalah juga secara nasional. Sebenarnya sih poinnya ini adalah kami harus memastikan bahwa yang ada di belakang cadar adalah Ibu Arini. Begitu, Ibu. iya iya Bu. Nanti saya Iya, cadarnya dilepas dulu aja mungkin ya untuk Ukin. iya boleh. Jadi, Terus saya kan punya aplikasi Seb di laptop. Apa harus di-download lagi oke. aplikasi Sebnya? Sepertinya nanti untuk UP akan diarahkan oleh pengawas. Iya, sepertinya akan di-download ulang. Begitu. Tapi yang ada mungkin disuruh hapus dulu supaya yang baru bisa lancar begitu. Hmm. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Buka dulu suaranya, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya minta maaf Bu, karena laptop saya mungkin habis baterai, di sini nggak ada listrik Bu. Iya. Ini sudah lemah. Pertanyaan saya ada tiga Bu. Bolehkah pembuatan video mungkin nanti numpang ke sekolah lain? Karena sekolah kami tidak lengkap sarana dan prasarananya. Boleh. Satu, yang kedua, posisi sekarang anak-anak kan lagi libur Bu. Dari tanggal 6 mulai besok sampai tanggal 12 itu libur. Nah, gimana membuat video ukinnya? Ada sebagian yang libur kan? Gimana membuat video ukinnya? Anak-anak kan lagi sekolah, lagi libur. Oke. Terus yang ketiga, untuk studi kasus. Studi kasus itu kan ada 4 karakter yang kemarin di jadwal kemarin kan. Nah, apa saja itu Bu? 4 karakter itu. Masalah, kadang apa itu? Iya. Itu aja Bu. Terima kasih. Itu baik. Oke.
Kalau untuk studi kasus nanti akan ada kelasnya masing-masing. Silahkan Bapak Ibu ikuti, jangan dilewatin ya. Nanti ada dosennya yang jelasin. Jadwalnya memang belum diinput semua ke LMS, tapi akan ada dosen yang akan mengajar studi kasus. Jadi fokusnya ke studi kasus. Sekarang kita UKIN UP dulu. Terkait video UKIN, bolehkah di-take di sekolah yang berbeda dengan sekolah asli Bapak Ibu? Boleh. Oke, cukup menjawab ya. Boleh. Jadi mau pakai sekolah di tempat di dekat rumah yang memudahkan, boleh bebas. Itu ranah teknis. Yang kedua, kalau siswanya nggak ada, gimana cara ngumpulin siswanya? Itu cara teknis juga. Mau siswanya, misalnya nih, siswa Bapak Ibu 20 orang. Tapi udah libur. Tapi karena siswanya siswa SD dan dekat-dekat rumah misalnya, diajak ngumpul. Yuk nak ngumpul yuk. Nah, dikasih permen atau gimana. Tapi hanya 15 orang yang bisa hadir. Ya, yang 15 orang cuma yang bisa hadir. Boleh, boleh. Nah, cukup bisa dicernakan Bapak Ibu. Jadi itu ranah teknis. Bapak Ibu silahkan, bukan berkreasi ya, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Begitu. Yang penting gini Bapak Ibu, jangan misalnya bajunya beda-beda nih. Nah, karena beda sekolah, satu bajunya merah putih, satu baju batik, satu bajunya putih biru misalnya. Nah, itu bahaya. Pakaiannya sama, Rapi seragam, dalam pakaian kelas. seragamnya sama. Gitu. Bahkan ada yang misalnya Bapak Ibu ngajarnya di kelas 4 SD. Ya berhubung nggak cukup siswanya, ambil yang kelas 3 SD satu orang, kelas 5 SD satu orang, biar videonya bagus, ya itu teknik. Saya tidak menganjurkan begitu, tapi itu ranah teknis Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Begitu. Oke, cukup menjawab ya. Berikutnya, Ibu Arini, silahkan. Terima kasih Bu. Arini Uswatun Nisa. Ya, saya permisi Bu. Karena Iya. materi saya mau habis ini. Assalamualaikum. Oh iya, boleh, silahkan. Ibu Arini, oh tidak ada. Ibu Aminatul Zahra, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Mohon maaf Bu, ini sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan Pak Andi, cuman ada yang sedikit belum disinggung mengenai studi kasus itu. Saya mau tanya, apakah studi kasus itu yang harus diterapkan nanti harus sesuai dengan yang ada di video UKIN atau bisa dengan kasus yang keseharian siswa gitu loh Bu. Oke, baik. Nanti dijelasin sebenarnya. Karena ini mudah saya jawab. Iya, jadi disesuaikan dengan kondisi real Bapak Ibu di sekolah. Bukan dengan UKIN. Bukan dengan modul, bukan dengan video. Tapi dengan masalah kan studi kasus. Dengan kasus yang ada di sekolah. Terkait topik yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bilang jangan curang? Karena bisa jadi soal yang muncul itu bukan yang Bapak Ibu persiapkan. Misalnya Bapak Ibu mempersiapkan tentang media pembelajaran. Tapi yang ditanya ternyata tentang LKPD. Bukan. Maksudnya intinya dia berbeda. Bukan yang Bapak Ibu sudah persiapkan, tapi yang ditanya hal yang lain. Tapi cara mengelaborasinya sama. Jadi silahkan Bapak Ibu eksplor saja sesuai dengan kondisi atau kasus real yang ada di sekolah. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, oke. Berikutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya Bapak Bagus Sanjaya. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih Bu Sri. Mudah-mudahan terus sehat ya Bu. Amin. Pertanyaan saya Bu ada beberapa ini Bu sebenarnya. Yang pertama Bu, tadi Ibu belum jelaskan juga ini kriteria tentang atau standar kelulusan UP dan UKIN kita Bu. Kalau seandainya nilainya sekian, lulus. Kemudian kalau seandainya nggak lulus tuh gimana Bu? Apakah ada kelanjutannya di batch 1 ini atau lanjut ke batch 2 berikutnya gitu Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, ini saya ingin tanyakan tentang video UKIN kita. Ini kan saya ada dengar-dengar juga itu ada 2 yang nanti bakal dikirim katanya. Pertama video full yang 2 JP kita praktekkan, kemudian yang diedit. Nah, begitu Bu. Jadi kira-kira yang mana lah yang kira-kira yang kita kirimkan nanti. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu tentang grup WA. Saya tadi udah juga buka LMS kita, LMS saya. Kemudian saya juga sudah masuk ke grup sebenarnya grup WA yang diarahkan dari LMS itu untuk
pembelajaran selanjutnya itu diarahkan ke PPG Fikih 2025 yang memang sudah ada grupnya gitu kan Bu. Cuman itu saya perhatikan grupnya agak banyak juga, itu hampir 200, 190-an. Sementara kata Bu Sri tadi, Ibu menyampaikan grup itu rata-rata 100. Iya. Jadi apakah memang lagi dipecah lagi atau memang itu saja grupnya Bu? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Bapak. Yang pertama standar kelulusan ya. Kalau tahun lalu batch 2 2024 itu 70. Nah, tahun ini seperti yang disampaikan Bapak Direktur di awal sekali saat kita orientasi akademik di awal secara nasional itu 75. Biar keras suaranya. Begitu. Jadi 75 Bapak ya, poinnya 75. Baik itu untuk UKIN dan itu untuk UP. Boleh nggak Ibu kalau UKIN-nya 100, UP-nya 70? Kan dah lulus tuh kalau digabung. Nggak boleh. Dua-duanya harus minimal 75. Begitu. UP harus 75, UKIN harus 75. Minimal. Lebih dari itu boleh. Kurang dari itu nggak boleh. Jadi gimana kalau nggak lulus? Bapak Ibu ngulang. Kalau sekarang namanya Bapak Ibu first taker. Peserta pertama, perdana. Nanti saat Bapak Ibu ngulang itu Bapak Ibu udah pernah alumni di UKIN. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu bisa ikut di batch 2, batch 3, batch 4, dan batch 5. Begitu. Di mana? Di IAIN Langsa juga. Silahkan nanti akan kami data ulang kalau Bapak Ibu nggak lulus. Begitu. Nah, yang ketiga tadi apa ya? Oh, video, baik. Video 2 JP dan 30 menit. Yang diupload yang sudah diedit. Hanya 1 video. Gitu ya Bapak Ibu. Video 2 JP tetap direkam. Karena kan itu base data Bapak Ibu untuk mengedit menjadi 25 menit kan dari yang 2 JP itu. Tapi yang diupload yang sudah diedit. Begitu. Terus ada yang nanya tadi sekilas. Ibu boleh nggak di dalam video masuk musik-musik? Boleh. Disesuaikan aja. Yang penting tidak mengganggu. Misalnya saat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai PBL di tahapan ketiga itu, siswa sedang beraktivitas sendiri tanpa ada suara Bapak Ibu. Nah silakan munculkan video, munculkan musik-musik. Boleh. Disesuaikan aja. Itu ranah teknis. Baik, sudah selesai beberapa orang. Bapak Ibu boleh diturunkan tangannya. Sudah selesai. Pak Nazarudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan, yang pertama saya belum mengerti tentang pencetakan kartu dan pendaftaran UP dan UKIN, Bu. Itu yang pertama, Bu. Dan yang kedua, tentang upload dokumen di UKIN nanti, Bu. Itu juga saya masih belum paham di apanya, karena tadi ada harus masukkan nomor NIM gitu. Nah, kira-kira di mana kita letakkan nomor NIM waktu kita upload dokumen, Bu. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Itu nanti teknis sifatnya Bapak. Kalau misalnya banyak yang berkasus, kita buatkan tutorial. Tapi karena ini akunnya Bapak Ibu, nanti kami arahkan Bapak Ibu yang pertama untuk klik link saja. Setelah klik link, Bapak Ibu tinggal memasukkan satu persatu. Apa yang dimasukkan? Yang pertama nomor peserta di user. Di password Bapak Ibu masukkan tanggal lahir. Udah Bapak Ibu langsung diarahkan ke biodata. Minta apa yang diminta di situ silahkan diisi. Minta NIM misalnya, silahkan nengok NIM Bapak Ibu. Ya kan, NIM yang sudah ada. Kalau kan sesuai nih lapor diri sama LMS NIM-nya. Pakai NIM itu, masukkan. Isi data Bapak Ibu, data pribadinya di situ. Ikutin prosesnya, kan tinggal klik selanjutnya, Diminta upload KTP, jangan lupa scan KTP, upload. Diminta upload apa lagi tuh? Foto Bapak Ibu, jangan lupa. Yang penting dinengok syaratnya. Syaratnya di situ adalah JPEG. JPEG itu foto, bukan di PDF kan.
Nah, Bapak Ibu tinggal foto dokumennya, foto kamera, apa namanya ini, foto pas foto tersebut, upload. Begitu. Yang penting kalau syaratnya cukup, aman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang jago, misalnya yang selama ini nggak ada masalah, yang paham IT, begitu Bapak Ibu sudah selesai, boleh merekam proses Bapak Ibu. Nanti silahkan share di grup. Jadi saling membantu teman-teman yang lain. Begitu ya Bapak Ibu, karena kami nggak bisa masuk ke akun Bapak Ibu. Kami hanya bisa menghimbau. Begitu. Walaupun bisa kami masuk, kami nggak tahu data pribadi Bapak Ibu. Sembarangan kami isi, nanti begitu proses mengedit, jadi masalah baru. Begitu. Itu biasanya ada tuh yang jago, biasanya di, ya. Uang 2000. Ini ada 2. Dan satu. Oke, Bapak Ibu lanjut. Itu ya Pak Nazar, nanti pelan-pelan bisa nanti diarahin kok. Begitu. Kalau bingung nanti kita minta tutorial dari teman-teman juga yang jago untuk Bapak Ibu kita share di grup nanti. Begitu. Oke, baik. Kita ini yang nunjuk tangan memang mau nanya semua. Oh ya, oke. Ibu Aninda, Anida, Asmaraini, Ani Sri Wahyuni. Dah, silahkan itu dulu. Baik Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Ibu selalu sehat, Ge. Ibu, ini kami kan sudah dimudahkan soal berapa jumlah murid. Nah, kita bisa menyesuaikan. Kemudian untuk baju juga, baju yang digunakan untuk video juga kita bisa menyesuaikan. Yang penting rapi, bebas, tidak menyulitkan kami. Terima kasih. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Bu. Ketika kami sudah ada beberapa dari kami yang sudah tag video, Ibu. Nah, kebetulan saat tag video itu kita belum cetak kartu kan, Bu, karena cetak kartunya baru dimulai tanggal 6 sampai 13 kalau tidak salah ya, Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu, bagi yang sudah tag video, Ibu, untuk menyelipkan kartu yang dicetak itu di bagian mana ya, Ibu? Apa kita bikin video lagi, potongan video, perkenalan, hanya di bagian depan yang kita selipkan nanti ketika mengedit, disambungkan dengan video pembelajarannya seperti itu, Ibu. Gimana itu, Ibu? Terima kasih. Oke, jawabannya sudah Ibu sampaikan tuh di akhir. Oh, Jadi Ibu merekam lagi, nanti silahkan digabung. Begitu. oh, baik, Ibu. Berarti ketika nanti kita sudah cetak, kita menunjukkan kartu identitas kita itu, peserta ujian itu, kemudian diedit, digabungkan saja gitu ya, Ibu? Boleh, boleh, boleh. Iya, terima Tapi kasih. jangan ngomong ke yang lain ya, itu boleh versi saya aja. Oh iya, Ibu. Baik, Jadi terima silakan kasih. disesuaikan. Selamat Tapi memudahkan. pakaiannya sama ya dengan pakaian saat take video. Baik, Ibu. Oke. Silakan Ibu Asmaraini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan Bu, ini pas membuat video. Tadi kan Bu bilang tadi full 2 GB ya. Nah, gimana kalau ada kendala di memori HP, Bu? Ya, gimana solusinya? Terkadang kan apalagi kita sekarang memori HP-nya nggak cukup untuk merekam sampai 2 GB ketika membuat video praktik. Terus pertanyaan kedua, itu aja dulu Bu, pertanyaan saya cuma pas merekam video. Oke. Iya, silakan. Masih ada? Terus yang kedua, penghapusan foto pas mendaftar di UKM PPG. Apakah ukurannya itu harus 2 MB atau bisa kurang atau bisa lebih sedikit gitu Bu? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu untuk video. Untuk video nanti supaya Bapak Ibu mudah, itu kan versi 2 MB tadi itu kan versi penjelasan ya. Tapi versi realnya adalah versi yang muncul di akun. Jadi nanti di akun, Bapak Ibu tinggal lihat yang diminta maksimal berapa, tertulis itu. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu mau upload dan gagal, jangan panik dulu. Kecilkan aja videonya, fotonya. Boleh minta tolong teman yang ahli. Ya, karena itu saya bilang saat mengupload, boleh minta tolong yang lebih ahli, supaya Bapak Ibu nggak panik.
Tapi saat praktek UKIN, saat membuat modul, saat UP-nya sendiri, itu harus Bapak Ibu langsung. Begitu. Nah, untuk video tadi, kalau misalnya di handphone Bapak Ibu tidak sampai 2 giga, apa namanya? Tidak cukup memorinya, silakan boleh saat memvideokan, Bapak Ibu yang paling tahu mana yang paling urgent, ya silakan yang tidak ingin divideokan, matikan dulu. Nanti begitu memvideokan, hidupkan lagi. Begitu. Itu Yang teknis. tanya, kalau menurut saya teknisnya bisa dari beberapa kali tag itu nanti kita gabungkan jadi satu pas Boleh pemetikan juga. itu. Boleh. Itu kan teknis, sudah saya bilang tadi. Jadi boleh. Itu Iya, ranah makasih, teknis. makasih. Karena akan kita edit. Silakan. Udah ya? Lagi? Ya, Bu, makasih. Oke, silakan sekarang Ibu Ani Sri Wahyuni dan Ibu Asriana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu dosen atas waktunya. Ibu suaranya nggak jelas. Ibu suaranya tidak jelas. Sama Bu dosen, pertanyaan saya, apakah dalam pembuatan video nanti, khususnya untuk di RA itu kan, ini Bu. Nggak dengar Ibu. Halo, sudah Bu? Iya, coba ngomong lagi. Halo? Ya, coba ngomong lagi, coba. Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Ibu? Iya, udah. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah pembuatan video ini, ya khususnya kami kan dari RA itu Bu, dari awal, dari pagi kita penjemputan anak, terus baris berbaris, itu semua kita ambil videonya, kemudian kita matikan, kita cut dulu gitu Bu, terus kita lanjutkan lagi setelah, karena kan pagi itu anak-anak ada membaca, terus setelah membaca kan sampai kita tunggu pukul 8 tank anak-anak masuk baru baris berbaris ya Bu, yaitu ikrar. Nah, apakah itu boleh kita potong Bu untuk videonya Bu? Boleh. Itu ranah teknis Bapak Ibu. Itu bebas Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang mana yang penting? Oh, ini penting ambil. Oh, ini nggak penting buang. Bebas. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke deh. Terima kasih Bu. Hanya itu aja pertanyaan dari saya. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang pertanyaannya si tipe, bahasanya cukup jelas kan? Jadi jangan ditanya lagi ya. Biar Bapak Ibu yang pertanyaannya berbeda nanti bisa tercover sehingga bisa menambah pengetahuan yang lain. Oke, Ibu Ani tadi sudah, Ibu Asriana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Bu, saya mau bertanya, gimana ya kalau akun ID masuk di lapor diri itu hilang, maksudnya tidak dihafal gitu. Maksudnya sudah karena HP saya sudah kurestar, jadi itu mau lihat ceritanya NIM-nya sesuai dengan sesuai dengan di LMS atau dengan lapor diri atau tidak gitu. Oke, kalau ranah itu sebenarnya teman-temannya udah pada jawab semua di dalam grup. Tapi kalau Ibu juga belum ada solusi, langsung ke Pak Eko aja. Itu enggak ranah saya enggak bisa jawab juga. Oh iya Bu. Gitu ya, langsung ke Pak Eko aja. Biar beliau arahkan nanti. Oke. Iya, makasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Ini saya yang angkat tangan dulu ya. Bapak Ibu yang sudah selesai boleh turunkan tangannya. Kalau bisa Bapak Ibu jangan nambah yang nanya, boleh. Sudah jam 12 lewat. Oke, Ibu Ainun, Ibu Nurlaili, Ibu Elia Marini, Ibu Arlina Dewi, monggo silahkan. Kalau pertanyaannya setipe, jangan ditanya lagi Bapak Ibu, dikreasikan saja. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait dengan video untuk UKIN, itu apakah ada ketentuan untuk jumlah siswanya berapa gitu ya? Terus yang kedua,
apakah file yang akan diupload di UKIN yang kayak tadi KTP, kemudian foto, itu apa filenya harus diberi nama yang seperti Ibu bilang tadi, nama underscore LPTK gitu. Oke, jadi Bapak Ibu pertanyaan teknis semua ini. Karena karena kita belum masuk ke ranah itu, mungkin Bapak Ibu masih akan terus bertanya dan akan terus bingung. Yang bisa saya jawab adalah tunggu sampai waktunya, klik linknya, apa yang diminta upload, udah itu aja. Lalu untuk peserta, kan katanya pesertanya jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai gimana? 15 boleh. 15 boleh paling Ya, bisa dipahami kan? Begitu. Ibu, cuma 12 sisa saya. Itu kan memang aslinya begitu 12. Ya udah mau diapain? Nggak mungkin nyulik siswa orang. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Cukup jelas loh bahasanya. Silakan dimaknai masing-masing. Oke ya, Ibu. Silakan, Bu Nurlaili. Masih soal yang sama, Ibu? Masih pertanyaan yang teknis? Tidak, Bu. Kalau yang teknis saya cut nih. Iya. Lelah saya jawab itu aja. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu telah beri kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini saya ingin bertanya tentang perangkat ajar Bu. Dalam pengiriman perangkat ajar di UKIN itu bukan apakah perangkat ajarnya dalam yang saya kirim itu apakah dalam satu file atau terpisah? Misalnya LKPD-nya satu file, bahan ajarnya satu file, materinya satu file, atau gimana tuh Bu? Nah, kan teknis Mohon. kan? Teknis ini. Modul ajar di kurikulum Merdeka itu semua satu file, nggak ada dipisah-pisah. Satu dia. Gabung semuanya. Dah, oke. Cukup. Terima kasih Bu. Iya. Ibu Elia Marini. Silakan. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu udah beri kesempatan. Saya mau nanya Bu, saya kan ngajarnya di SLB. Nah otomatis anak yang saya ajar itu Bu banyak ketunaannya. Nah kebetulan saya ngambil ketunaan tunagrahita, yaitu lambat cara berpikir. Nah saya ngambil kelas 2 Bu. Jadi ketika saya membuat modul itu, dia tidak bisa sama seperti modul SD. Umpamanya tentang membaca surat An-Nas. Nah, di LB itu nggak bisa langsung ke An-Nas, tapi dia harus kami rendahkan lagi itu materinya, Bu. Seperti mungkin di tahap membaca apa namanya itu? Iqra, huruf hijaiyah. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, di modul itu kan ada tanda tangan itu kepala sekolahnya. Kepala sekolah di tempat saya mengajar. Terus yang ketiga itu murid saya nanti untuk video UKIN itu kan cuman terbatas, Bu. Ada beberapa 3, 2. Nah, itu bagaimana, Bu? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kondisi khusus ya. Oke, saya tidak tahu sih jawabannya kalau kondisi khusus. Karena kan RPP-nya, silabusnya harusnya juga berbeda. Ya sesuaikan aja. Dan jumlah siswa ya kan, ya jumlah siswa Ibu lah. Ya cuma 3 ya 3. Dan itu kondisi khusus saya belum pernah jumpa sih. Ibu guru apa? Guru PAI? Iya Bu, guru PAI. Di SD? SLB, sekolah SDLB. Oke. Sekolah luar biasa. Oke. Nanti tinggal saya sampaikan aja ke penguji UKIN-nya bahwa ada kondisi khusus. Jadi kalau ketemu ya silakan disesuaikan. Jadi disesuaikan aja ya Ibu, jangan ditanya-tanya lagi, bebas. Maksudnya bebas itu penyesuaiannya dengan kondisi real siswa Ibu. Kalau ngapain juga kita ngajar yang tinggi-tinggi toh dia memang nggak bisa. Gitu. Iya, benar. Oke, silakan Ibu Erlina, Ibu Ani, Ibu Dewi, Ibu Dian. Waduh, Allah masih banyak ya. Oke, Ibu Arlina silakan. Suaranya Ibu, suara. Adik, rumah mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu, tadi ini sudah ditanyakan sama teman, cuman saya belum puas ya. Untuk modul ajar Bu, yang saya sudah buat tugas akhir kemarin. Namun kita akan buat kembali di tugas di UKIN nanti. Modul ajarnya yang di tugas akhir itu Bu, itu saja yang saya ambil. Karena Bu, untuk membuat baru sekarang saya sudah tidak punya waktu. Sementara video yang saya akan tampilkan di Infokus nanti itu saya sudah tampilkan di modul ajar yang saya buat di tugas akhir Bu. Apakah bisa modul ajar itu saja, Bu? Karena itu sudah lengkap sekali saya buat untuk UKIN. Oke, instruksinya kan sudah jelas ya. Tapi karena Ibu bilang nggak ada waktu dan tidak mau buat lagi, kalau saya suruh masih mau buat nggak? Nggak mau kan? Ya udah, jangan ditanya yang begitu. Kalau ditanya, saya akan tetap suruh buat lagi. Tapi kalau Ibu nggak mau, udah diam-diam aja, jangan nanya-nanya lagi. Iya, iya. Oke, makasih Bu. Oke, silakan Ibu Ani. Bu Ani Dwi Prasetya, silakan. Ibu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin bertanya ada dua hal. Yang pertama menanyakan soal foto profil di LMS, apakah bisa diganti? Kemudian yang kedua untuk pengunggahan video itu, saat kita take video itu anak di kelas saya kan 20, diambil separuh saja boleh nggak itu? Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu udah tahu jawabannya kan? Disesuaikan. Oke, Fotonya saya itu jawab fotonya. lagi. Silakan Bu Dewi. Boleh. Ibu udah tahu jawaban Ibu belum? Kalau udah tahu Bapak Ibu jangan. Boleh, Bu. Boleh disesuaikan. Boleh 15, boleh kurang. Enggak, Jadi itu untuk foto di profilnya bisa diganti nggak sih? Kalau ada item bisa perbaharui silahkan. Kalau tidak ada item berarti ya tidak bisa. Disesuaikan saja. Oke, terima kasih Bunda. Bapak Ibu, coba ya. Ini yang nanya makin bernambah nih. Kalau sekiranya pertanyaan Bapak Ibu ada jawabannya dengan jawaban yang sudah tadi. Bintang saya juga tidak apa. Jangan ditanya lagi. Oke, Ibu Dewi sepertinya berbeda. Silakan Ibu Dewi. Nggak boleh pakai jas. Hanya Ibu Dewi Suswati, silakan. Berapa kayu? Tadi bilang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu punten, saya mau tanya, kan saya kan mau pilih, kan karena saya di RA ya Bu ya. Nanti pas UKIN aku tuh di MI. Nah pas MI-nya kan jauh tuh jaraknya. Nah yang saya tanyakan, apa boleh di MD di tempat domisili saya gitu Bu, biar boleh. deket gitu. Jadi Udah dijelaskan tadi. tidak di MI tapi di MD, tapi nanti keterangan di RPP atau modulnya itu di MI dan tanda tangannya sih nanti Capsek MI gitu. Gimana Bu? Apa bisa nggak Bu ya? Terima MD itu kasih. apa? MD itu apa ya? Madrasah Bu, diniyah, madrasah diniyah. Oh, madrasah diniyah sama madrasah ibtidaiyah. Madrasah diniyah. Oke. Bapak Ibu kayaknya jawabannya sama deh semuanya. Disesuaikan. Disesuaikan. Oke ya. Kalau pertanyaannya sudah ada jawabannya dengan jawaban disesuaikan, saya tutup nih ya. Oke. Ada yang Tutup perlu aja. jawaban yang tanpa kalimat disesuaikan? Enggak Bu, dicukupkan aja Bu, dicukupkan sama. Baik. Sudah Bapak cukup. Ibu, Nah, Bapak saya Ibu kira kita bilang ini sah. sama guru pasti Bilang paham sah dengan sudah. kata disesuaikan. Insya Allah kan. Oke, Bapak Ibu, di Langsa sekarang sudah pukul 12.20. Ini menjelang zuhur dan saya belum masak Bapak Ibu. Kita cukupkan ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Yang antusiasnya juga sangat baik. Terima kasih Ibu. Nanti Bapak Ibu saat sama dosennya bertanyalah yang banyak terkait dengan apa itu PCK, apa itu SJT, studi kasus dan sebagainya. Aktiflah di sana. Kalau sekiranya dosennya bingung, nanti jangan disalahkan. Nanti Bapak Ibu saling share saja.
Bapak Ibu yang lebih jago ranah praktik, dosen ranah teori. Silakan Ya, Bu. berdiskusi di sana. Diikuti semua jadwalnya. Kalau jadwalnya tidak bisa diikuti, ya jangan juga jadi masalah. Intinya ya Bapak Ibu, urgensi itu kan ada tahapannya ya. Mana yang paling urgent dulu. Nanti di bawahnya baru mengikuti. Sekian Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita nggak jadi foto, tapi saya coba begini ya. Nanti akan diambil videonya. Ada kirim ulang videonya Bu nanti Bu ya. Iya ya, nanti saya uploadkan ke YouTube, Bapak Ibu bisa nonton ulang. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Bentar Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.